terlalu banyak bertanya. Kalau Anda terlalu banyak bertanya, Anda nggak akan bisa ternak ya. Karena setiap permasalahan Anda nggak bisa pecahkan. Anda tanyakan kan itu ya. Bukannya saya nggak mau jawab, tetapi dengan saya tidak menjawab, dengan cara saya mau menyuruh Anda berpikir, itu adalah cara saya menjawab dengan mendidik Anda. Kalau ada salahnya ya saya mohon maaf. Itu memang teknik yang saya dapat dulu ketika saya belajar ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman, kali ini kita ketemu lagi dengan Hanawi ya. Saya mau sharing, membagikan pengalaman saya tentang penempatan sarang perkutut yang baik dan benar ya. Penempatannya bagaimana? Yang pertama, yang baru nonton channel Hanawi, silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitaan terbaru dari video yang saya upload. Terima kasih atas bantuan subscribe-nya. Semoga berkah untuk kita semua ya. Yang pertama, penempatan sarang perkutut itu yang paling harus diperhatikan adalah satu, adanya pangkringan di depan atau samping sarang. Ini yang satu ya. Jadi jangan menaruh sarang perkutut sedangkan di depan atau sampingnya tidak ada pangkringan ya. Contohnya seperti ini ada pangkringannya di depan. Fungsinya untuk apa teman? Fungsinya satu, ketika perkutut itu naik ke sarang, itu tidak langsung ke sarangnya. Karena perkutut yang langsung naik ke sarang itu juga akan mempengaruhi posisi ataupun kenyamanan perkutut kita yang angkrem. Misalnya ini yang angkrem posisi jantan ya, jantannya angkrem, betinanya dari bawah mau terbang ke atas. Itu kalau dari bawah langsung menuju ke sarang, itu otomatis kaget. Indukannya di dalam itu bisa kaget, dan itu ada beberapa kerugian yang akan kita tanggung. Salah satunya telur pecah, ataupun mungkin anak-anak jatuh, dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu apa aja? Ya bisa berujung telurnya pecah karena kaget, ataupun anak-anaknya yang posisi masih baru menetas, kalau baru menetas itu keinjak juga bisa jadi. Intinya itu kalau sarang tidak ada tangkringannya di sekitarnya, itu bisa menyebabkan perkutut yang angkrem kaget ketika pasangannya naik ke sarang. Tetapi kalau pangkringan seperti ini, otomatis perkutut yang dari bawah itu terbang tidak langsung ke sarang tapi ke tangkringan dulu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, jarak antara atap ya. Ini jadi atap di sana atas itu dengan sarang ya, kawat di atas ini dengan sarang. Kalau tempat saya ini kan atapnya agak tinggi ya, jadi jarak atap sampai kawat saja itu kurang lebih ada sekitar 20 cm. Nah, ini yang kita bahas, jangan jarak atap dengan kawat, tetapi jarak antara sarang dengan kawat. Otomatis di atas kawatan baru seng ataupun asbes. Itu minimal kalau saya 25 cm teman. Ya, jadi untuk teman-teman, jarak antara atap dengan sarang kalau bisa 25 cm. Ini gunanya untuk apa teman? Ketika musim panas tiba, perkutut kita tidak kepanasan ya. Jadi aman, nyaman, tidak mempengaruhi proses angkremnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasi angin cukup. Karena perkutut yang sirkulasi anginnya tidak mencukupi juga akan berpengaruh dalam proses produksi jangka panjang. Mas, di sana di tempat sana berukut ya produk ya api. Kita membahasnya jangka panjang teman. Jadi tidak jangka pendek ya, jangka panjangnya. Tuh takut saya kalau terlalu tertutup, misalnya ini sarangnya ditutup ke kanan kiri, jarak dari atas itu terlalu pendek, misalnya mepet seng, itu kita bayangkan posisi kita sendiri saja, kalau dalam keadaan pengap juga akan tidak nyaman. Nah itu ya, itu pengaruhnya. Jarak dari atap ataupun dari kawatnya saja itu 25 cm. Masalah atap kan ada jarak lagi nanti, entah berapa senti tetap ada. Nggak mungkin kan atap mepet kawat bagian atas. Kalau misalnya kawat atas itu langsung mepet atap,
ya usahakan lebih dari 25 cm ya, karena terlalu panas juga akan mengaruhi telur perkutut kita. Nanti telurnya gosong ya, kemelekeran, itu bisa jadi juga penyebabnya. Oke, yang selanjutnya adalah penutup ya. Jadi kalau ini kan sistemnya sistem saya tempel sebelah kandang ya. Ini kandangnya 2 pasang. Jadi sebelah sini sama sebelah sana, itu yang putih sana itu ya, itu indukan juga. Nah, sana anaknya itu kandang sebelahnya. Itu kalau bisa, kalau sistem sarangnya mepet seperti ini dikasih sekat ya. Loh, kanan kirinya enggak Mas, ini kan posisi sarang saya kasih di tengah Mas ya. Anda bisa perhatikan ini batasnya di sini, di sarang sebelah sana, tengah juga. Sarang sebelah sana ya, ini batasnya jadi tengah. Ini posisi di tengah-tengah antara sekat kanan dan kiri, di tengah-tengah. Ini yang perlu dikasih batas ya. Jadi yang perlu dikasih batas alias penutup itu yang bagian mepet kawatnya saja, yaitu di belakang sarang ini. Ini fungsinya untuk apa teman? Fungsinya ketika perkutut kita di sebelah sini angkrem, itu tidak terganggu oleh perkutut indukan yang di sebelah sana ya. Tapi kalau sarang Anda mepet di kawat dan tidak ada pembatasnya, tidak ada penutupnya, itu nanti akan mempengaruhi sistem akrem perkutut kita. Kadang dicucui ya, dicucui sampingi, itu yang paling fatal. Yang tidak fatal biasanya ya untuk fatal, tapi biasanya jantan di sebelahnya itu akan sering bekur di dekat sarang perkutut yang angkrem. Nah, kalau nggak ada tutupnya, itu nanti yang angkrem pun akan jadi over birahi ya, dan ini sangat merugikan kita karena perkutut yang over birahi akan rusak sistem reproduksinya. Entah nanti nggak mau angkrem, entah anaknya nggak diloloh dan lain-lain, kita akan rugi total. Nah, penutup ini sangat-sangatlah berguna dalam sistem peternakan kita ya. Jadi antara sarang dan sarang, ini sebelahnya sana juga sarang teman. Jadi sarangnya saya pepetkan seperti ini, tetapi antara sarang dan sarang itu saya kasih sekat alias penutup seperti ini. Ini fungsinya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya masalah sarang itu bisa pakai daun cemara ataupun pakai jerami ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini teman. Ini kalau pakai jerami ya. Ini kalau pakai jerami, ini pakai daun cemara. Ini pembuatan daun cemara harus padat ke bawah. Kalau tidak, takutnya telurnya nanti nyungsep, malah nggak mau angkrem. Ya, intinya daun cemara harus padat sehingga kemungkinan telur tertimbun itu minim sekali. Karena telur yang tertimbun daun cemara, entah itu 1 atau 2 helai, itu akan bisa menyebabkan perkutut kita tidak mau angkrem. Selanjutnya teman ya, selanjutnya ini yang pakai sistem jerami. Nah, kalau pakai sistem jerami, karena jerami itu identik dengan kutu, gurem, maka saran saya satu, cari jerami yang tepat di sarang menjalinnya alias nggak lodo. Jadi kalau dipasang ke jerami itu pas, seperti gambar ini kan pas, ngepres dengan jerami dengan menjalinnya itu ngepres, itu bagus. Biar biar sarang itu kokoh, tidak gulak-gulik. Itu yang pertama. Yang kedua, bawah jerami. Jadi sebelum Anda taruh jerami, itu di sarang menjalinnya Anda kasih kapur barus ataupun tembakau. Ini gunanya untuk apa? Kapur barus dan tembakau ini satu-satu ya. Kalau nggak tahu kapur barus, saya tembakauin itu. Atau di double-double akan ragat. Kapur barus atau tembakau ini bisa menetralisir gurem ataupun kutu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kapur barus ataupun tembakau yang saya alami itu juga bisa mencegah bakteri. Misalnya ada senyawa apalah, nyawa cilik-cilik wis sing biasane ganggu perkutut.
itu kalau kita kasih kapur barus ataupun tembakau itu bisa meminimalisir paling tidak sarang perkutut kita itu tidak dihuni oleh bakteri-bakteri yang jahat terhadap perkutut kita. Ya, jadi seperti itu ya. Ini sistemnya sama. Ya, di sakat di sebelah sana itu juga terdapat pasangan lain. Jadi antara pasangan lain dan pasangan lain itu dikasih sekat seperti ini, seperti yang saya utarakan di awal tadi. Oke teman, selanjutnya adalah sarang kita yang kokoh alias tidak gula-gulik, ora menentra-menetre. Nah, karena sarang yang mudah goyah itu juga akan mempengaruhi reproduksi perkutut kita. Salah satunya biasanya kalau perkutut kita sarangnya itu hula-gulik, itu angkernya tidak nyaman, ataupun kadang sering terjadi pecah telur. Itu yang saya amati seperti itu ya. Jadi sarangnya itu harus kokoh, digoyang-goyangkan enggak melita-melitre, ora huyak-huyik. Itu yang terbaik. Nah, Anda dari yang terakhir saya sampaikan ini, Anda bisa amati perkutut di liaran. Perkutut liar itu kalau bersarang rata-rata itu di tempat-tempat yang kokoh. Kadang ya pokok ewit, ya kadang di dahan yang besar dan lain-lain. Intinya di tempat-tempat yang kokoh. Ini kenapa saya katakan seperti itu. Ini adalah modifikasi ketika di liarnya. Nah, ada teman juga yang tanya, Mas, kalau di liar perkutut itu kan makannya nggak seperti di dalam ternak. Maksudnya gini sana, nggak perlu dikasih vitamin dan lain-lain. Ya ini itu dan lain, pur ayam. Gak mungkin kan liaran makan pur ayam. Nah, sekarang saya terangkan teman. Di liar itu perkutut hidup dengan segala kebutuhannya ada. Ya, dia mencari sesuai dengan yang dia inginkan sepenuh hati. Tapi kalau di kandang seperti ini, kan kita yang nakar, kita mengira-ngira saja. Kita tidak tahu persis kemauan perkutut kita. Kita coba ngiro-ngiro wae. Ya, ngiro-ngiro wae. Makanya seperti itu kita juga harus menyediakan sesuatu yang lebih, dalam arti protein dan lain-lain. Ini per ayam saya kasih ya fungsinya untuk itu. Empon-empon, kunyit dan lain-lain saya kasih juga untuk itu. Nah, untuk asinan itu memang semua burung ataupun unggas tembolok itu memerlukan bantuan pencernaan ketika mencerna makanan. Anda bisa pelajari di biologi zaman aku SMP dhisik tahun 2000-an bahwa burung yang bertembolok itu proses mencerna makanannya tetap dengan bantuan asinan alias pasir dan lain-lain. Kalau di alam liar ya, nah di kandang ya kita akali. Makanya kunci peternak itu harus inovatif. Ya, amati, tiru dan modifikasi. Oke. Nah, untuk sarang kemarin juga ada yang protes. Mas, kalau di liar itu kan di pohon yang gersang langsung kena sinar matahari. Itu nyatanya nggak kepanasan, ya. Masa di kandang dengan jarak 20 cm dari atap saja kepanasan. Gini, teman. Perkutut kalau di lokal alam, di alam ya, di alam liar itu bertelur sudah dia takar dengan kemampuan dia sendiri. Wes dikira-kira. Ya wes dikira-kira karo kutute dhewe. Tapi kalau diternakan itu yang ngira-ngira kita sendiri. Ini bedanya. Ya, jadi jangan disamakan plek dengan di lokal alam, di liaran. Kopeh nang alam ngene, nang ternak harus ngene dudu dadi, ya enggak bisa. Ya. Pokoknya kuncinya ternak itu kudu inovatif, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan terlalu banyak bertanya. Kalau Anda terlalu banyak bertanya, Anda nggak akan bisa ternak, ya. Karena setiap permasalahan Anda nggak bisa pecahkan. Anda tanyakan kan itu, ya. Bukannya saya nggak mau jawab, tetapi dengan saya tidak menjawab, dengan cara saya mau menyuruh Anda berpikir, itu adalah cara saya menjawab dengan mendidik Anda. Kalau ada salahnya ya saya mohon maaf. Itu memang teknik yang saya dapat dulu ketika saya belajar ternak. Oke teman, sekian dari saya, ada salahnya mohon dimaafkan.
Salam Yutot sampai Patot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.